Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Mari kita awali bersama-sama membaca suratul Fatihah untuk sahibi hadan kita wa usulihi wa furu'ihi wa syekhihi wa asatidihi wa muridihi wa jami'a baina wa ulamaina wa ummahatina wa masyayikhina wa asatidina wa usulina syai'ulillahi lahum wa lana al-fatihah. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita melanjutkan muqabasat yang ke-40. Tadi malam kita sudah memahami bahwa annal ilma hayatul hayyi fi hayatihi wal jahlu mautul hayyi fi hayatihi. Wa idza kana al-ilmu hayatul hayyi fi hayatihi fala syakka annahu yakunu hayatun lahu ba'da wafatihi. Fa idza kana al-jahilu mayyitan fi hayatihi famadza tara yakunu ba'da mamatihi. Jadi saya kira sudah jelas ya. Tadi malam bicara tentang al-ilmu hayatul hayy. Sekarang berikutnya summa qala. Abu Bakar As-Syaimari kemudian lebih lanjut menjelaskan tentang bahwa al-ulumul ilahiyatu fis sirri. Jadi ini jadi khobar ya. Al-ulumul ilahiyatu fis sirri. Ilmu-ilmu ketuhanan dalam suatu kerahasiaan. Li'annahu karena sesungguhnya ulumul ilahiyah iku bisatul amalis sholihi, merupakan perpanjangan dari amal soleh. Wal haqqu al-mu'taqidu, dan keyakinan adalah yang diyakini, kebenaran adalah yang diyakini. Sebentar, apakah itu masuk jadi wawunya ini, apakah wawu ibtida atau wawunya ini sebagai atof dari amalis sholih itu. Nanti kita pahami lebih lanjut aja. Li'annahu bisautul amalis sholih. Kalau atof wal haqqil mu'taqidi, tetapi setelahnya bener ya, wal ini bukan kholqu tapi wal khuluqit thahiri wa ta'atil hasanati war rohati fil mu'afiyati. Jadi kalau begitu lebih enak ke atof ya. Ilmu-ilmu ketuhanan itu di dalam rahasia atau sesuatu yang abstrak. Karena apa? Karena ilmu ilahiyah itu adalah merupakan perpanjangan dari amal soleh. Bisat itu bisa jadi tujuan ataupun tindak lanjut. Dan ulumul ilahiyah juga menjadi kebenaran yang mengikat atau yang diyakini. Ulumul ilahiyah itu juga merupakan
merupakan ya akhlak yang bersih. Ulumul ilahiyah juga merupakan kepatuhan yang baik. Warrohatu fil mu'afiyat, dan rohah ya kejembaran ataupun kelapangan di dalam kemanfaatan. Wa man uriya minal ilmi walazima al-amala kana kahabitin ashwa'i ma yafutuhu aksaru mimma yaziduhu wa ma yafsuduhu aksaru mimma yasluhuhu atau yuslihuhu. Kalau aslaha yuslihu, kalau soluha yasluhu, aksaru mimma yasluhuhu atau yuslihu. Wa man uriya minal ilmi walazimal amala kana ka khabitin ashwa'i. Barang siapa yang ya kalau uriya itu secara harfiah itu telanjang. Uriya itu telanjang. Dalam arti ya telanjang itu kedodoran lah. Kedodoran itu ya kedodoran. Apa kedodoran itu? Kebanyak. Jadi kedodoran itu misalnya kamu membawa pasir tetapi tempatnya itu bocor. Nah, itu namanya kedodoran. Dipegang sini, bocor sini. Pegang sini, bocor sini. Itu namanya uriya. Jadi barang siapa yang kedodoran di dalam ilmunya, walazimal amal, tetapi dia selalu beramal. Dalam arti beramal itu bukan amal dalam arti amal soleh ya, tetapi amal itu dia mencoba mengapresiasi, membentuk ataupun mewujudkan tindakan-tindakan yang diasosiasikan sebagai sebuah tindakan pengetahuan yang bermanfaat. Itu dia lakukan, tetapi dia posisinya itu ilmunya itu kedodoran. Maka karena dia selalu kahabitin ashwa, dia seperti khabit ashwa. Apa khabit ashwa ini? Ini satu istilah tersendiri, sama dengan tadi malam berbicara tentang jadi fitokil khawani fil waroqaini. Jadi kemarin saya sudah sampaikan. Ini ada istilah baru lagi, dia seperti khabit ashwa. Kadang-kadang dimaknai harfiah juga tidak tahu. Lalu harus betul-betul yang tahu ya, karena ini seperti apa namanya? Ya seperti istilah begitu. Majaz begitu. Apa khabit itu? Khobton asyaitonu zaidan. Asyaiton. Masahu Masahu biadan. Biada kiloro. Syaiton khobatohu kahabitin ashwa. Coba tadi khabit setan, ada setannya juga ya? Iya, khobton. Iya. Syaiton. Khobaton asyaitonu bi'adha yakhbatu
Yukhabitus syaiton idza masahu. Iya. Kena jangan-jangan kesurupan begitu. Tetapi enggak juga. Enggak juga. Khobato dorobahu dorban. Kalau di sini doroba. Seperti orang yang memukul. Begitu aja. Maaf ya. Kakhabitin kakhabitin aswa. Seperti orang yang memukul aswa. Orang yang memukul aswa. Apa itu? Artinya di belakangnya ma yafutuhu aksaru mimma yaziduhu. Apa yang hilang itu jauh lebih banyak dari apa yang ditemukan. Wa ma yufsiduhu aksaru mimma yuslihuhu. Apa yang menjadi rusak itu lebih banyak daripada apa yang memperbaiki. Gitu ya. Aswa. Jadi khobato dari kakhabitin, maaf. Kakhabitin jadi ya. Uang ya. Aswa maknahu asya muannasul asya azulmah. Iya. Itu kan ya. Iya, memang harus sedikit-sedikit. Kakhabitin ausya. Dia memukul di tengah kegelapan. Anda bisa bayangkan, ketemu ya. Jadi orang yang berilmunya sedikit tetapi amalnya banyak, itu seperti orang yang memukul di tengah kegelapan. Dia menggunakan banyak energi tetapi yang didapatkan itu hampa, kosong. Yang dijadikan sasaran itu nggak ketemu. Karena memang dia tidak tahu. Gitu ya. Jadi kakhabitin aswa. Seperti orang yang memukul kegelapan. Bisa, enggak ada yang itu. Jadi ma yafutuhu aksaru ma yazidu. Apa yang dia sia-siakan itu jauh lebih banyak daripada apa yang dia temukan. Ibaratnya memukul setan lah begitu, atau memukul apa gitu. Tapi musuhnya tidak kelihatan. Ya, gitu. Wa ma yufsiduhu aksaru mimma yuslihu. Bisa jadi kalau Anda melakukan itu justru semuanya jadi rusak. Niatnya mau memperbaiki, karena nggak ada ilmunya, itu malah justru itu. Makanya jadi summa qala al-ulumul ilahiyatu fis sirri li'annahu bisatul amal as-shalih. Wal haqqul mu'taqid wal khuluqut thahir wa ta'atul hasanah. Ilmu-ilmu yang bersifat ruhiyah, ilahiyah atau metafisik ya itu dalam kegelapan atau di dalam hal yang bersifat abstrak begitu. Jadi penjelasannya seperti itu. Oke. Wa man lazimal ilma wa khala minal alam kana kalabisin saubiyin zurin. Kalabisin saubiyin zurin gitu ya. Wal ilmu fununin wa asyrafuhu ma'rifatul haqqil awwali. Wal ilmu qawamul ma'quli wal amalu qawamul mahsusi. Walau lal muhissu lastaghna 'anil amal. Li'anna al-amal innama huwa riyadatun nafsaini allataini tu'anidani, yakni an-nafsun natiqatu ay asyahwiyatu wal ghadiyatu.
Ai asyahwiyatu wal ghadiyatu. Oke, sampai sini. Barang siapa yang menetapi ilmu tetapi dia sedikit di dalam beramal, man lazimal ilma wa khala minal amal, maka dia seperti kalabisin saubiyin zurin, begitu ya. Dia seperti orang yang berpakaian, ya menggunakan pakaian tetapi zurin. Kalau nggak salah bulu. Kalau nggak salah bulu. Bulu. Iya. Saubiyin zurin. Seperti orang yang pakaian bulu, apanya? Jadi ini zurin ini lebih ke lawan katanya. Kalau saya sih agak, dia berpakaian tetapi dia, ya maaf kayak semacam apa lacur atau apa. Zaro jibar alfaros azur a'la basitis sodri, a'la basitis sodri multaqo atrofi oidomis sodri. Kalau saya sih lebih cenderung karena azur itu a'la basitis sodri, di atas tengah-tengah dada. Multako ketemunya ujung dari tulang dada. Dia berpakaian tetapi kelihatan. Mungkin pakaian ting top tong tep apa namanya? Tank top apa ya? Jangan-jangan begitu gitu loh. Jangan-jangan ya, maaf saya juga. Atau kacamata. Kacamata. Al-qazurahu ay aqama. Jadi azur a'la bastis sodri, di atas tengah dada. Multaqo atrofi adhamis sodri, ketemunya tulang dada. Ya di sini ketemunya tulang dada itu di sini. Iya, jadi dia kala bisin saubiyin zurin, seperti orang yang berpakaian baju tetapi adanya cuma di dada. Artinya di situ dia sama dengan tidak berpakaian. Gitu. Begitulah kira-kira, karena ini konteksnya zaman abad ke-10 ya, abad ke-10. Jadi kita maklum. Saya kira orang Kristen juga itu sebenarnya barat modern aja Mas, kalau ada perempuan pakai tank top atau itu desain baju kontemporer yang memang keluar dari pakem-pakem kultur wanita yang asli, yang lebih lama sebenarnya. Kalau dulu, kalau kita lihat film barat abad 16 itu sangat rapi, sopan sekali. Ini bagaimana mereka pakai muka aja dikerudungi kan, karena biar tidak, karena ya itu fakta di sejarah. Tapi sekarang jadi kala bisin saubiyin zurin, jadi dia berilmu tetapi tidak pernah mengamalkan. Dia seperti orang berpakaian tetapi lepas begitu, tidak ada maknanya. Tapi ya saya kira itulah, paham ya, kala bisin saubiyin zurin. Wal ilmu funun, ilmu terdiri dari berbagai macam. Wa asyrafuhu ma'rifatul haqqil awal,
Adapun yang paling sempurna yang paling mulia daripada ilmu adalah mengetahui kebenaran pertama. Mengetahui kebenaran pertama ini ya metafisika, ya filsafat. Karena al-haqqul awal itu adalah Tuhan. Mengetahui Tuhan itu metafisika atau filsafat, atau juga menjadi akidah. Tetapi kembali lagi jatuh kepada filsafat karena akidah itu adalah buah samrohnya, sementara manhajnya itu adalah manhaj falsafi. Paham maksud saya? Jadi ma'rifatul haqqul awal ghoyahnya itu akidah, tetapi manhajnya itu falsafi. Makanya kalau kita belajar teologi klasik, misalnya seperti contoh yang dipegang oleh Ahyu kemarin ada kitab At-Tamhid karya Al-Baqilani, itu konstruknya murni filsafat, tetapi arahnya menuju ke teologi. Jadi al-ma'rifatul haqqul awal itu filsafat, meskipun arahnya ke Tuhan, dan Tuhan itu teologi atau akidah atau usuluddin. Dan ini merupakan ciri khas dari perkembangan filsafat abad kedua sampai abad keempat setelah Masehi, yang mengarahkan filsafat dari hal-hal yang bersifat natural seperti al-jauhar dan ya tadi itu yang atomistik itu diarahkan ke hal-hal yang bersifat teosentris. Jadi filsafat itu bergeraknya itu di era sebelum Islam, dan ketika Islam itu digerakkan dari filsafat yang bersifat naturalistik. Apa yang paling hakiki di dunia ini itu natural. Sampai kemudian yang hakiki di dunia ini adalah Allah. Ini menjadi teologis metafisis sebenarnya. Gerak filsafat itu. Jadi gerak filsafat itu dari naturalistik ke metafisis. Ingat, Aristoteles dan Plato itu tidak berbicara tentang Tuhan. Meskipun di situ dia berbicara tentang penggerak utama dan seterusnya. Sebagai first mover itu bukan Tuhan. Dia diidentifikasi Tuhan itu oleh penerjemah Aristoteles berikutnya. Yang kemudian penerjemahan terhadap Aristoteles yang lebih ke teologis ini kemudian diterima oleh Islam, sehingga filsafat itu sangat lancar masuk ke dunia Islam, karena memang Islam kemudian betul-betul merasa terbantu dengan pemahaman filsafat untuk membangun konsepsi teologis di dalam Islam. Termasuk tadi itu, bagaimana kitab At-Tamhid itu bisa jadi begitu kokohnya karena memang disupport oleh argumen-argumen filosofis yang berbasis pada ketuhanan, yang itu merupakan interpretasi dari penafsir Aristoteles pada abad kedua sebelum Masehi dan abad ketiga setelah Masehi. Padahal sebelumnya Aristoteles tidak berbicara tentang konsep Tuhan. Kalau konsep kebaikan, tetapi kebaikan itu bukan berarti berbicara tentang Tuhan. Gitu ya. Jadi wa asyarafuhu ma'rifatul haqqil awal. Wal ilmu qawamul ma'quli wal amalu qawamul mahsus. Ilmu adalah penopang apa yang dinalarkan. Wal amalu qawamul mahsus, dan amal itu adalah penopang apa yang di panca indera, apa yang diindrakan. Jadi ya saya kira paham ya. Anda melihat
melihat ya makanan, ya adanya tindakan di situ. Apakah kamu mau makan ataukah kamu mau ambil? Nah, itu amal. Itu tindakan. Nah, tetapi ketika Anda berpikir tentang makanan, apakah ini halal atau tidak? Kan berpikir akal, makul. Maka yang digunakan adalah ilmu. Jadi ilmu dan amal di situ dalam satu tindakan yang sama sebenarnya. Ada makanan, kamu mau ambil. Ini namanya amal. Karena kamu lihat, kamu juga tertarik pengen ambil gitu karena makanan enak kan. Jadi ini hissi ya. Tetapi ketika Anda tanya, ini halal tidak? Nah, ini sudah perkara makul. Kalau sudah perkara makul, maka pertimbangannya adalah ilmu. Gitu. Jadi makanya sebenarnya di titik yang sama, al ilmu qawamul makuli wal amalu qawamul mahsusi, itu dalam titik yang sama. Bukan berarti ini yang makul, ini yang mahsus, oh enggak, sama. Di dalam satu tindakan yang sama. Kadang-kadang kita beda antara, kadang-kadang kita tidak membedakan, kadang-kadang kita tidak membedakan antara tindakan, prinsip-prinsip tindakan di satu sisi dan prinsip-prinsip pengetahuan di sisi yang lain. Kalau Anda mengambil makanan, tindakan mengambil makanan itu murni gerak, insting, motivasi, psikologis mungkin, daya tarik, mata, dan seterusnya. Ini amal, ini mahsus. Tetapi kalau tadi itu halal tidaknya itu betul-betul makul dan itu ilmu. Itu ya. Walaulal muhissu lastaghna 'anil amal. Kalau tidak ada dimensi-dimensi yang bersifat empirically, maka tidak butuh tindakan-tindakan praksis. Begitu. Walaulal muhissi walaulal muhissu, jadi hassa yahussu hissan wa muhissan wa mahsusun, itu sebenarnya hampir sama ya. Hassa yuhissu hissan wa mahsusun wa mahsusan wa huwa muhissun, apa ya? Nah, ini walaulal muhissu lastaghna 'anil amal. Seandainya tidak ada yang jadi muhissu ini sama dengan mahsus mungkin menurut saya sih. Seandainya tidak ada yang diindrakan, dirasakan, diempiriskan, maka tidak membutuhkan tindakan. Karena memang tindakan itu berangkat dari respon panca indera. Kan begitu kan? Ketika Anda panas, Anda lari. Ketika Anda dingin, Anda mencoba untuk apa gitu kan. Jadi tindakan itu adalah respon dari hissi. Ketika lampu mati langsung Anda respon, berteriak ataukah Anda apa gitu. Itu namanya hissi ya. Respon. Jadi amal itu seperti itu. Li'annal amala innama huwa riyadotun nafsaini. Nah, ini ya. Ini substansi amal kita. Jadi kita harus kembali lagi pertanyaan begini. Amal ibadah. Kalau kita ceramah ya. Amal puasa, amal ibadah kita berupa puasa. Itu sebenarnya konsep amal, tindakan yang sudah berbalut dengan nilai. Berbaju dengan nilai.
Jadi seakan-akan amal itu adalah tindakan, amal soleh. Kalau bukan amal soleh apa? Kayaknya nggak ada ya. Apa amal yang tidak soleh? Ya itu melakukan dosa. Sebenarnya amal itu netral-netral saja. Dalam filsafat loh ya. Amal itu netral-netral saja. Anda melakukan bergandengan tangan, itu juga tindakan kan? Jalan bareng, ya tindakan aja, netral-netral saja. Jalan bareng sama cewek kan biasa aja, tindakan biasa. Bener enggak? Enggak ada bedanya. Iya, itu dinilai positif oleh sebuah nilai karena ceweknya sudah istrinya, jadi hal yang lumrah. Dinilai negatif oleh sebuah values kalau cewek di sampingnya adalah orang bukan muhrimnya. Begitu kan? Jadi sebenarnya tindakan itu ya objektif saja. Baru kemudian tindakan itu ada penilaian-penilaian oleh orang lain ataupun oleh dirinya sendiri dengan tolok ukur tertentu. Apakah itu agama, ataukah itu budaya, ataukah itu culture, ataukah itu oleh sebuah penilaian itu tertentu. Maaf saja kalau Anda lihat Jokowi dengan Amin Rais jalan bareng saja, apa yang Anda nilai? Itu tafsir politik yang sangat besar. Wow, orang dua ini udah akur ya sekarang. Itu contoh saja, padahal cuman jalan bareng. Jadi nilai amal itu objektif dalam konteks filsafat. Tetapi kemudian kita karena mindset kita itu sudah fikih, sehingga kita selalu mengasumsikan mari kita beramal. Kan gitu kan? Mari kita beramal soleh. Mari kita beramal soleh. Seakan-akan diasumsikan untuk melakukan tindakan-tindakan yang wajib. Tetapi substansi tindakan itu kadang-kadang kita tidak pernah kita expose gitu loh. Jadi misalnya contoh begini, mari kita ke masjid. Apa yang paling mendasar dari ke masjid itu? Adalah tindakan ke masjid. Kan begitu kan? Tindakan ke masjid. Tindakan ke masjid itu adalah sesuatu yang bersifat lumrah, tindakan ke masjid. Ini tidak ada baik dan buruk ini. Karena bisa jadi yang tindakan ke masjid itu jadinya satu tindakan buruk karena dia mau mencuri sandal. Kan begitu kan? Dia mau ke masjid, saya mau mencuri sandal. Itu sama saja sebenarnya dengan orang saya mau ke masjid biar dilihat orang. Saya mau ke masjid ya apalah begitu. Jadi penilaian itu sesuatu yang berbeda dengan tindakan. Nah, di sini dia bicara tindakan dalam konteks yang murni, tidak berhubungan dengan penilaian baik dan buruk. Begitu. Jadi laulal muhissu lastaghna 'anil amal. Li'anna al-amala innama hiya riyadhatun nafsaini lataini. Karena sesungguhnya amal itu adalah bentuk dari usaha-usaha dua nafas, yakni dua nafas yang tu'anidani. Loh, ini sebenarnya agak sedikit confused juga ya. Dua nafas yang bermusuhan. Tadi tidak akur, tetapi dua-duanya itu ada. Yakni an-nafas an-natiqah, nafas natiqah. Tetapi dia, ya kita selalu berdialog dengan teks ya. Tetapi dia memaknai nafas natiqah ani asyahwiyah. Syahwiyah. Nafas syahwiyah. Wal ghadibatu dan nafas ghadibah. Ghadibah itu
Jadi ini loh, ghadabiyah, syahwaniyah. Apa ya? Ya kalau saya sih mungkin beda-beda tipis ya. Apa ya? Jadi maksud saya begini loh. Contoh misalnya saya emosi dalam arti pengen ya memukul, ghadabiyah begitu kan. Saya juga emosi pengen maaf ya pengen jadi profesor. Nah, syahwaniyah ini syahwiyah namanya, syahwiyah. Jadi tadi itu saya emosi pengen memukul, itu ghadabiyah. Sementara saya emosi pengen profesor, itu syahwiyah. Lah menurut ini tu'anidan, bertentangan. Kalau saya tidak begitu merasakan itu bertentangan. Sebenarnya dua-duanya adalah dorongan emosi manusia yang sangat lumrah ketika dia masih hidup. Cuman asumsi kitab ini itu begini mas, kalau saya itu pengen mukul karena saya makannya itu daging. Nah ini loh, saya makannya daging. Jadi makan daging itu melahirkan emosi. Tapi ghadab, karena saya makannya daging. Daging itu melahirkan darah yang panas. Ini teori nih, teori orang-orang dulu. Jadi karena makan daging, saya menghasilkan darah yang panas, akhirnya emosi. Tuh. Itu namanya ghadabiyah. Tetapi syahwaniyah itu natiqah itu tadi itu kesannya saya pengen jadi profesor atau pengen jadi kiai atau pengen masuk surga. Itu dari kesannya itu baik dan itu bukan didorong oleh saya makan daging. Begitu, tapi didorong oleh saya puasa. Saya riyadhah begitu misalnya, maaf ya. Jadi natiqah. Jadi kesannya yu'ani. Kesannya berlawanan antara ghadab dengan syahwiyah tadi, syahwiyah, natiqah tadi. Padahal kayaknya ya sebenarnya hampir sama-sama aja. Artinya itu emosi sebenarnya, emosi manusia. Dalam psikologi, saya tidak tahu apakah Sigmund Freud itu menempatkan kalau saya pengen jadi profesor itu di segmen ego, apa super ego, apa yang ketiga itu yang pertama itu kan ada 3, id, ego, super ego. Ini di psikologi. Nah, saya tidak di mana itu dua-duanya. Jangan-jangan dua-duanya sama. Jadi maksud saya istilah syahwa ini tadi, nafsa ini tadi yu'anidan, yang bertentangan antara nafas ghadabiyah dengan nafas natiqah itu agak relatif confused juga. Karena bisa jadi juga begini, Anda marah begitu, pengen menghabisi nyawa seseorang, itu otaknya berjalan loh mas, bener enggak? Gimana caranya saya menghabisi nyawa orang tapi tidak ketahuan? Itu otaknya juga jalan juga. Iya, atau maaf saja Anda misalnya mau mencuri data begitu kan, mencuri data dari internet, Anda otaknya muter juga. Atau ingin membobol akunnya dosennya biar ganti nilainya A gitu. Anda seorang hacker, apa bedanya? Begitu kan? Ghadabiyah dengan natiqah hampir beda-beda tipis ya sebenarnya. Jadi ya ini problem ya untuk pembacaan. Tapi kalau Pak Zuri menyamakan dengan teorinya Sigmund Freud menjadi berbeda ketika
ego, ini sudah ada. Kalau super ego sudah ada kesadaran dari pelaku. Ya, Dosa. Ya, kalau ego dia belum ada Kesadaran. tapi sudah ada kaitan dengan yang lain. Ya sama ya, bisa jadi sih itu. Tapi orang yang mau mencuri data itu sadar betul itu. Iya, udah sadar betul. Ya, oke lah. Jadi maksud saya ini yang kita allati tu'anidani nafs an-natiqa syahwaniyah wal ghadabiyah. Oke lah, saya kira itu ya. Fa ammal ilmu fa huwa kulluhu fi taqdisil ma'quli bil aqli wa tashawwuqi ilaihi wa talabul ittisali bihi wal ghurqu fi bahrihi. Masyaallah. Wal wusulu ila wahdatihi. Bagus ya. Ini bahasanya agak enak dan bagus, tumben ini. Pengetahuan seluruhnya adalah untuk membersihkan apa yang dirasionalkan dengan akal, watasyawuku, dan ya mengkonstruk ataupun membangun ataupun ya banyak sih syauq itu merindukan. Tapi kalau tasyawuk itu bisa juga mushtaqun itu juga bisa mengkonstruk dan seterusnya. Jadi bil akli wa tasyawuqi ilaihi, dan membentuk ilaihi kepada akal. Ilmu juga tolabul ittisal, mencari kesatuan bihi dengan makul. Wal ghurqu, dan ilmu juga hanyut fi bahrihi, di dalam lautan makul. Wal wusulu, dan ilmu juga sampai ila wahdatihi, kepada kesatuan dari makul. Jadi pengetahuan itu akan selalu bertasyawuk, berakal, berittisal dengan makulnya. Ya, saya kira bisa dipahami ya bagaimana ketika kita terjun dalam ilmu filsafat misalnya, maka ya pengetahuan dengan filsafat itu, ilmu filsafat itu dia akan berkelindan dengan itu, dengan objek pengetahuan itu. Atau Anda terjun di dunia syariah, atau Anda terjun di dunia Al-Quran, maka ya saya masih ingat kata-katanya anak Lombok yang lama dengan saya di rumah, Mas Rahman itu. Masih ingat tadi sampai sekarang itu. Ketika dia semester 7, semester 8 ya, dia IP-nya itu masih 2,3 atau 2,5. Semester 8. Ketika saya tanya, kamu itu kenapa? Semester 8 ini loh masih. Iya gimana Pak? Saya tidak, filsafat itu saya tidak ngerti. Dia anak AF. Di filsafat itu dia tidak ngerti. Saya itu ngertinya itu di otomotif, di mobil Pak. Iya. Dia di SMA padahal. Kalau di mobil itu Pak, saya itu, jiwa saya itu seperti masuk di kabel-kabelnya mobil itu. Masuk itu. Dia ngomongnya begitu. Iya. Jadi saya itu seperti di mobil. Iya. Jadi mobil saya itu ketika ada dia dan tidak ada dia sama aja, saya diemin aja. Tidak ada dia, saya diemin aja. Tapi kalau dia pegang, Pak ini kurang ini, coba saya perbaiki. Gitu. Jadi misalnya kata spion. Nah, kata spion itu ini nggak bisa gerak karena terjatuh tabrakan. Gitu.
Oh, dia bongkar. Kemudian dia beli ke Jakarta pakai online. Itu dia dapat. Oh, macem. Pokoknya sampai jadi lagi. Dan dia tahu. Karena dia begitu. Jadi ilmu usul ila ma'kulihi. Kan begitu kan. Jadi ilmu Al-Qur'an Mas Umam itu harus masuk kamu itu di tengahnya huruf mim gitu loh. Mim kan ada lingkarannya itu. Mim. Nah, di tengahnya kamu itu udah masuk itu. Karena mim itu bagian dari huruf hijaiyah dan huruf hijaiyah itu bagian dari Quran. Artinya Anda harus masuk di dalam relung-relung ilmu Al-Quran. Sama dengan anak Lombok itu. Dia dia bilang masuk di ketika kemarin saya tanya, kamu lagi ngapain? Saya lagi bisnis jagung di Lombok Timur. Jadi dia ngambil jagung, kayaknya itu masuk gudang, kemudian dia apa gitu. mobil. Oh, ya begitulah anak itu. Nah, itu ya. Jadi gitu ya. Jadi maksud saya hanya ingin mencontohkan wal ilmu ittisal ila ma'qulihi. Wal amalu maqumun lil quwa allati tari'u katsirun biziyadati wan nuqsan. Jadi sedangkan tindakan itu eksis dengan kuwa. Apa itu kuwa? Ya kuwa itu sebenarnya apa ya? Jadi maaf ya, kalau saya mengangkat ini, misalnya saya angkat ini, saya punya kuwa saya mengangkat, saya punya kuwa itu. Ya kalau dalam bahasa sederhana mungkin saya punya energi yang lebih, sehingga ada kekuatan untuk mengangkat kitab ini. Nah itu bahasa fisikanya nggak tahu bagaimana, tapi yang jelas al-quwwah itu. Quwwah itu jadi al-amalu maqumun bil quwwah. Amal itu selalu berkelindan dengan kuwah, kekuatan, potensi. Allati tari'u katsiron, dan selalu katakanlah tari'u itu ro'a yari'u ri'ayah itu ya berkaitan biziyadati wan nuqsan, dengan tambah ataupun kurang. Kalau saya belum makan mungkin saya nukson mengangkat ini nggak bisa, tapi karena saya sudah makan saya bisa mengangkat ini. Jadi itu berkaitan dengan kekurangan dan kelebihan. Wabil humudi wal haijan, bil humudi wal haijan. Ini bahasa yang biasa sebenarnya, saya lupa tapi maksudnya haijan itu apa. Insya Allah nanti dicari di kamus ada ya. Bil humudi wal haijan. Wal ilmu mablaghun ilal ghayah allati la matluba wara'uha. Wal amalu muhayyi'un laka nahwal masrak ila sa'adatika. Wal ilmu musyrifun bika ala sa'adatika. Wal amalu yusolu wasola yasilu yusolu. Wal ilmu wusulun. Wal amalu haqqun alaika la budda min adaihi. Wal ilmu haqqun laka. Nah gitu ya, beda coba. Wal amalu haqqun alaika wal ilmu haqqun laka min adaihi iqtidaihi. Nah, bagus ya. Ini yang terakhir aja. Wal amalu haqqun alaika. Tindakan itu adalah kebenaran yang menjadi beban bagi kamu.
alaika. Itu beban. Kenapa dikatakan beban? Ya karena itu ya tindakan-tindakan yang harus kamu lakukan, dan itu menggunakan beberapa daya. Kamu ke Malioboro saja harus pakai motor atau mobil atau Gojek atau Gokar. Itu kan alaika, menjadi beban kan. Jadi tindakan itu, ya maaf, Anda mau ke toilet aja harus jalan ke sana. Nggak bisa Anda mau ke toilet tapi diem aja. Nggak bisa, itu namanya alaika. La budda min adaihi, dan itu tindakannya itu namanya ada. Ada itu ya melaksanakan sesuai dengan hukum-hukum tindakan. Ada. Coba. Wal ilmu hakun laka. Tidak pakai alaika tapi laka. Jadi ilmu itu kebenaran yang justru memberikan manfaat-manfaat kepada kamu. Jadi kesannya tidak alaika tapi laka. Anda bisa ilmu komputer, ya Anda dengan mudah mengidentifikasi persoalan-persoalan di komputer kan. Anda punya ilmu nahwu, ya Anda dengan mudah mengidentifikasi bacaan-bacaan bahasa Arab yang susah begitu. Karena Anda, jadi wal ilmu hakun laka. Tetapi la budda laka min iqtidaihi. Iqtida. Ada dengan iqtido, bukan kodok ya, tapi iqtido. Iqtido dengan ada. Jadi ada itu kesannya, misalnya kamu melaksanakan sholat ada, berarti sholat sesuai dengan waktunya. Tetapi iqtido itu adalah kamu menaiki mobil, menyetir mobil, itu namanya iqtido. Maksudnya iqtido itu apa? Kamu harus tahu rem, harus tahu gas, harus tahu kopling. Itu iqtido. Kalau kamu nggak pakai itu, kamu nabrak. Nah, gitu. Jadi al-ilmu iqtido. Begitu. Berarti kamu tidak berilmu kalau tidak iqtido. Gitu kan? Ya bukan, ya sholat ada juga sama Pak. Iqtido. Bisa jadi sholat itu iqtido. Tetapi karena fikih itu ada asumsinya itu mengerjakan. Ingat tuh ya, fikih itu mengerjakan loh Mas. Kamu tidak khusyuk itu sudah sholat ya udah sah kan. Jadi asumsinya fikih itu adalah amaliyah. Amaliyah yang tanpa nilai. Anda coba bisa bayangkan. Sholat ada, silakan sholat. Rukunnya belum bisa, gampang sholat aja. Kan para kiai juga begitu, menyederhanakan sholat. Ya tujuannya mungkin saking pengennya sholat itu dimasyarakatkan kan gitu kan. Atau masyarakat itu meskipun awam bisa sholat. Jadi yang penting sholat itu adanya, bukan iqtidonya. Tetapi kalau sholat dengan ilmu berarti iqtido. Wudhu dulu, takbirnya harus benar. Susah nggak? Oh susah sekali tuh. Wah, kayaknya sholat maghrib biasa. Beberapa orang yang punya ilmu tentang sholat, kebanyakan kan enggak. Yang penting ada sholat. Jadi al-ilmu wal amalu, dan al-ilmu antara hakun alaika la budda min adaihi, wal ilmu hakun laka la budda laka min iqtidaihi. Oke. Saya kira ini penjelasan sedikit yang agak mudah ya, tetapi tetap aja harus kasih penjelasan yang contoh begitu. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Ada beberapa kata yang memang sengaja saya lewatkan karena harus buka-buka lagi. Silakan dikasih tanda merah, kemudian Anda bisa lihat apa yang dimaksud dan seterusnya. Saya kira itu. Ada pertanyaan atau tidak ada? Monggo. Mari kita akhiri dengan baca hamdalah bersama. Monggo, ada pertanyaan? Enggak ada.
Tapi bisa monggo. diinfokan nggak Pak? Iya, gimana? Ya maaf Mas Ahil. Apa sih? Bahwa ketika tadi ya wal amalu hakun alaika labudda min adaihi wal ilmu hakun laka labudda laka min iqtidaihi. Apa? Jadi ketika beramal ini atau ketika kita melakukan sesuatu tidak perlu kita mengetahui apa yang secara detail apa yang mau kita lakukan seperti halnya sholat tadi. Bukan tidak perlu tahu secara detail, bukan tidak perlu tahu, tetapi tindakan itu penilaiannya pada pelaksanaannya. Itu tindakan. Iya. Jadi kamu mencuci piring, ya yang penting mencuci piringnya. Itu tindakannya, mencuci piringnya sudah. Itu namanya ada. Mengenai bersih, tidak bersih, terlalu bersih, atau terlalu lambat, atau salah caranya, itu yang lain. Itu sudah ilmu. Kalau ilmu itu iqtido. Iqtido itu ya tadi itu sama dengan nyupir mobil, jadi ilmu. Boleh nggak Pak saya dikatakan di dalam nyupir mobil itu saya katakan sebagai fi'al ada? Ya bisa saja, kenapa nggak bisa? Bisa saja saya nyupiri mobil, saya jadi supir, kan fi'al. Saya melaksanakan aktivitas saya, yaitu apa aktivitasmu Pak? Jadi supir. Apa yang melakukan Pak? Nyupir mobil. Itu ada. Itu ada. Dalam arti di situ tidak ada persoalan apakah nyupirnya banter atau alon-alon, itu bukan pertimbangan. Yang penting ada. Dalam arti tindakannya. Tidak ada kaitan dengan nilai-nilai pengetahuan. Tapi kalau sudah kamu kok nyupirnya kok halus, itu namanya sudah iqtido, berkaitan dengan tolok ukur ilmu nyupir, sehingga dia melakukan supiran yang halus. Ataupun Anda supirnya cepat sekali tapi kok enak ya, itu beda lagi. Itu iqtido. Jadi apa ya memang ini sense of linguistik yang dibangun oleh Abu Hayyan betul-betul ingin memisahkan antara ilmu dan amal, ilmu dan tindakan, dan dia tidak memahamkan ilmu amal dalam ruang etik, gitu loh Mas. Dan ilmu tidak juga dia masukkan dalam ruang yang etik. Kalau sudah ruang etik ini agama, dia tidak masukkan di situ. Ilmu ya ilmu sesuai dengan prosedur manhaj teorinya, amal ya amal sesuai dengan bentuk tindakannya. Tidak lebih dari itu. Bukan berarti tidak boleh dinilai nanti urusan yang lain. Kalau penilaian urusan yang lain. Mungkin setelahnya ada pemahaman, mungkin besok saya kira itu. Oke, ada Mas Ahli terkait Sigmund Freud dalam hal mimpi. Apakah mimpi itu merupakan kan mimpi dia katakan bahwa mimpi itu merupakan aktivitas jiwa dalam tanda kutip bawah sadar. Betul. Apakah mimpi itu tidak terikat atau terkait dengan hal-hal empiris untuk Ya gini, jadi kita kan tahu ya kalau salah satu karya dari Sigmund Freud itu On the Dream, itu judulnya bukunya itu tentang mimpi. Jadi bahasa ego itu dia bisa pertahankan, iya begitu, atau super ego, saya nggak tahu sistematikanya yang benar yang mana. Itu karena dia membuktikan atau karena dia melibatkan
institusi-institusi ataupun konsep-konsep yang paling dekat diantaranya adalah dengan mimpi, gitu loh. Jadi dalam konteks Sigmund Freud, mimpi itu menjadi bagian dari argumen adilah kalau dalam bahasa, atau istimbat kalau dalam bahasa fikih, atau adilah yang dia gunakan untuk membangun teorinya itu. Nah, jadi dia tidak sedang menilai mimpi, tetapi dia sedang menggunakan mimpi sebagai bagian dari konstruksi argumennya dia. Kenapa klasifikasi tentang keinginan bawah sadar orang itu dikatakan valid di dalam kehidupan? Karena kadang-kadang keinginan bawah sadar itu dia akan bawa, dia akan ambil, dia akan ekspresikan di dalam mimpi-mimpinya. Itu yang kemudian dia jadikan mimpi itu menjadi bukti argumen dari konsepsi ego. Gitu loh. Ini yang dikembangkan oleh Sigmund Freud. Cuman yang jadi masalah itu ketika Sigmund Freud itu mencoba meminggirkan peran filsafat di dalam upaya pemahaman tadi, apakah itu alam bawah sadar dan seterusnya. Dia mengesampingkan filsafat, bahkan dia mengklaim tidak butuh filsafat. Orang mengenal Tuhan itu adalah super ego atau apalah misalnya gitu, yang bisa direkayasa oleh manusia untuk membangun apa yang dimaksud dengan Tuhan, begitu. Dan itu hasil kreativitas dari manusia. Nah, ambisi dia untuk mengalahkan filsafat, ya maaf saja gagal sebenarnya. Jadi kegagalan Sigmund Freud itu bukan kepada body of teorinya, tetapi pada goal of teorinya yang ingin menghajar filsafat. Dan ini tidak berhasil. Makanya kemudian karena goalnya itu adalah seperti tadi, makanya kemudian pada era-era berikutnya hampir tidak banyak menarik, kecuali beberapa tokoh saja yang mengapresiasi dari pemikirannya Sigmund Freud, begitu. Jadi seperti itu pemahamannya, sepengetahuan saya, mungkin keliru. Mari kita baca. Saya punya kalau nggak salah Sigmund Freud on the Dream, kitabnya kecil, bahasa Inggris. Oke, sudah cukup. Mari kita tutup. Sudah tadi ya.